A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian daripada kitab Fathul Qaribul Mujib, syarah daripada kitab Matan Taqrib, Matan Ghayah wa Taqrib, karya daripada Abu Syuja' rahimahullahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sunanuhu ay al-wudu' asyratu asya'a fi ba'dhi nusakhil matani asyru khisalin. At-tasmiyatu awwaluhu wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi asna'ihi fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, dan bermula sunnahnya. Artinya sunnahnya wudu itu 10 perkara. Jadi kesunahan yang ada di dalam wudu, di dalam pelaksanaan wudu itu ada 10. Fi ba'dhi nusakhil matani asyru khisalin. Terkait dengan ibarah daripada asyratu asya, di dalam sebuah niskhah dituliskan atau diibarahkan dengan asyru khisalin, ganti daripada asyru asya, asyratu asya. Mana saja 10 perkara tersebut? At-tasmiyatu awwalahu, bermula yang pertama itu membaca basmalah pada awalnya wudu. Wa aqalluha, adapun sekurang-kurangnya bacaan basmalah, bacaan tasmiyah, mengucapkan bismillah itu sekurang-kurangnya adalah dengan mengucapkan bismillah atau bismillahi. Jadi itu adalah yang paling kurang. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling sempurnanya bacaan tasmiyah atau basmalah yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atta biha fi asna'ihi. Maka jika meninggalkan ia seseorang akan membaca bismillah atau basmalah pada awalnya wudu, niscaya mendatangkan ia dengannya basmalah, dengannya tasmiyah pada pertengahannya wudu. Seandainya terlupa membaca bismillah pada awal berwudu, maka bismillah itu dibaca pada pertengahan wudu, yaitu pada ketika teringat yang bahwa dia belum membaca basmalah sedangkan dia sedang berwudu, maka pada ketika itulah dia membaca basmalah, membaca bismillah. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, dan maka jika selesai ia daripada berwudu, niscaya tidak mendatangkan ia dengannya bacaan bismillah. Akan tetapi apabila dia teringat belum membaca basmalah dan ternyata wudunya telah selesai, maka tidak disunnahkan lagi baginya untuk membaca bismillah. Jadi bacaan bismillah itu disunnahkan pada awal. Apabila terlupa, teringat di dalam pertengahan wudu, maka dibaca pada pertengahan berwudu. Ataupun teringatnya setelah selesai daripada wudu, maka tidak disunnahkan lagi untuk membaca bismillah. Kemudian yang kedua, wa ghaslul kaffaini ilal qu'aini. Kesunahan wudu yang kedua, membasuh 2 telapak tangan hingga kepada 2 pergelangan tangan. Kaffaini ini 2 tangan, maksudnya 2 tangan, bukan mesti telapak tangan, tapi tangan, telapak tangan maupun batin daripada telapak tangan ataupun lahir daripada telapak tangan hingga kepada 2 pergelangan. Kapan membasuh 2 telapak tangan tersebut? Qablal madmadah, sebelum
sebelum melakukan madmadah, sebelum berkumur-kumur. Wa yaghsiluhuma thalathan, dan membasuh ia keduanya kaffain, kedua tangan, hal keadaan 3 kali. 3 kali disunnahkan membasuh dua tangan. In taraddada fi tuhrihima, ya, disyaratkan apabila ragu ia pada sucinya dua telapak tangan tersebut. Jadi disunnahkan bagi seseorang membasuh dua kaffain apabila dia ragu terhadap apakah tangan tersebut suci ataupun tidak. Dan membasuh ia akan dua telapak tangan 3 kali jika ragu-ragu ia pada suci keduanya. Kapan dia basuh dua tangan? Qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan keduanya telapak tangan akan bejana. Al-mustamila ala ma'in dunal qullataini, ke dalam bejana yang mencakup kepada air yang tidak ada takarannya 2 kullah. Jadi apabila ada bejana yang airnya tidak sampai 2 kullah, sedangkan seseorang yang ingin berwudu, dia ragu bahwa tangannya itu suci ataupun tidak. Jadi disunahkan baginya membasuh dua tangan 3 kali, 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang terdapat air yang kurang daripada 2 kullah. Fa illam yaqsilhima kuriha lahu ghamsuhuma fil ina. Maka jika tidak membasuh ia akan duanya telapak tangan, niscaya dimakruhkan baginya membasuh ghamsu, mencelupkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam bejana. Sebelum dia membasuh tangannya yang diragu-ragukan terhadap bernajis ataupun tidak, maka makruh bagi dia itu menenggelamkan tangannya tersebut ke dalam bejana yang tidak sampai takaran air 2 kullah. Wa in tayaqana tuhrahuma lam yukrah lahu khamsuhuma. Dan jika yakin ia akan suci dua telapak tangan, namun apabila dia merasa yakin bahwa dua telapak tangan tersebut adalah suci, maka tidak dimakruhkan baginya mencelupkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam bejana yang airnya tidak mencapai 2 kullah. Kemudian yang ketiga, kesunahan wudu yang ketiga, wal madmadatu ba'da ghaslil kaffaini, dan melakukan madmadah, berkumur-kumur setelah membasuh dua telapak tangan. Wa yahsulu aslu sunnati fiha biidkhalil ma'i fil fami, dan hasillah asal kesunahan padanya madmadah dengan sebab memasukkan air ke dalam mulut. Jadi untuk menghasilkan kesunahan, asal daripada kesunahan, minimal daripada mendapatkan asal daripada kesunahan madmadah, itu bisa dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Hanya memasukkan saja tanpa berkumur-kumur. Sawa'un adarahu fihi wa majahu amla, bersamaan dia memutarkan air tersebut di dalam mulutnya, kemudian dan juga meludah kembali air tersebut ataupun tidak. Jadi dengan semata-mata memasukkan air sahaja ke dalam mulut, itu telah hasil asal daripada kesunahan berkumur-kumur, kesunahan madmadah. Baik dia memutar air di dalam mulutnya kemudian meludah kembali ataupun tidak dilakukan seperti demikian. Dia itu apabila dia hanya memasukkan air ke dalam mulut sahaja, itu sudah hasil asal daripada kesunahan madmadah. Fa in arada al-akmala majjahu, maka jika dia berencana atau menginginkan akan kesempurnaan daripada madmadah, maka hendaklah dia meludah kembali air tersebut, ya, dan tentunya itu dilakukan setelah dia berkumur atau memutar-mutarkan air yang ada di dalam mulutnya.
Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang keempat daripada kesunahan berwudu yaitu wal istinsyaqu ba'dal madmadah. Kemudian melakukan istinsyak setelah madmadah. Wa yasulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi, dan hasillah asal kesunahan padanya istinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sawa'un jazabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Bersamaan dia jazabahu, bersamaan menghirup akannya air dengan sendirinya kepada khayshumnya dan mengeluarkan ia akannya air ataupun tidak. Jadi dengan semata-mata memasukkan sahaja air ke dalam mulut tanpa dia hirup. Tanpa dia hirup hingga masuknya sampai kepada khayshum daripada hidung. Kemudian dia keluarkan kembali ataupun tidak demikian. Jadi dengan semata-mata dimasukkan sahaja itu sudah mendapatkan asal daripada kesunahan berwudu. Fa in aradal akmala natharahu, maka jika dia menginginkan atau berencana akan kesempurnaan istinsyak, niscaya hendak dia mengeluarkan air tersebut kembali setelah dia menghirupnya. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadah wal istinsyak, dan bermula mubalaghah atau bersangatan itu dituntutkan pada pelaksanaan madmadah dan istinsyak. Jadi melakukan madmadah dan istinsyak secara bersangatan, maksudnya secara bersangatan, berkumur-kumur dengan benar-benar berkumur-kumur, dan ketika istinsyak benar-benar melakukan istinsyak dengan cara menghirup air, dilakukan dengan bersangatan. Maka hal tersebut itu matlub, disunnahkan, dituntutkan. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi thalathi urafin, dan bermula menghimpun di antara madmadah dan istinsyak itu dengan tiga kali mengambil air. Dengan 3 kali mengambil air. Yatamadmadu min kullin minhuma, yatamadmadu bi kullin min kullin minha thumma yastanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Jadi menghimpunkan di antara madmadah dan istinsyak, maksudnya berkumur-kumur dan beristinsyak itu dengan bersamaan dengan sekali mengambil air. Itu dengan cara 3 kali mengambil air. Jadi sekali dia mengambil air, dengan air tersebut istinsyak beserta madmadah. Diambil lagi air yang kedua, istinsyak dan madmadah. Diambil lagi air yang ketiga, istinsyak dan madmadah. Jadi cara menghimpun di antara madmadah dan istinsyak dengan 3 kali ambil air, yang dengan air tersebut dia berkumur-kumur, melakukan madmadah daripada tiap-tiap daripadanya, kemudian beristinsyak. Itu pelaksanaan seperti itu terlebih afdal daripada fasal, daripada menceraikan, daripada memisahkan di antara keduanya. Memisahkan itu maksudnya berarti 6 kali pengambilan air. Ambil air yang ketiga, madmadah, kemudian ambil air 3 kali lagi untuk melakukan istinsyak. Jadi menghimpun 3 kali ambil air untuk madmadah dan istinsyak lebih afdal ketimbang memisahkan. Memisahkan berarti 6 kali pengambilan air untuk 3 kali madmadah dan 3 kali istinsyak. Kemudian yang kelima, wa mashu jami'ir ra'si, dan menyapu sekalian kepala. Kesunahan wudu yang kelima,
menyapu keseluruhan daripada bagian kepala. Wa fi ba'dhi nusakhil matni dan sabit dalam sebahagian niskhah matan diibarat dengan wasti'abur ra'si bil mashi, dan mengumumkan isti'ab menyeluruhkan kepala dengan sapu. Jadi dalam niskhah yang kita baca ibaratnya wa mashu jami'ir ra'si. Sedangkan ada niskhah yang lain ibaratnya wasti'abur ra'si bil mashi. Jadi beda ibarah namun maknanya sama saja. Amma mashu ba'dhi ra'si fawajibun kama sabaqa. Adapun menyapu sebahagian kepala, maka bermula dianya menyapu sebahagian kepala itu wajib, sebagaimana yang telah terdahulu. Jadi pada masalah menyapu kepala, menyapu sebahagian daripada kepala itu adalah wajib. Nah, itu kewajiban yang merupakan fardu daripada wudu. Sedangkan menyapu kepala dengan menyeluruh atau menyapu keseluruhan daripada bagian kepala itu adalah sunnah. Walau lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil masyi 'alaiha. Dan jikalau tidak menginginkan ia membuka atau mencabut barang yang ada di atas kepalanya, baik itu daripada surban dan seumpamanya surban misalnya, peci ataupun lainnya, kamala bil masyi 'alaiha. Niscaya dia sempurnakan dengan menyapu di atasnya sesuatu yang ada di atas kepala tersebut, apakah itu surban maupun peci. Jadi untuk mendapatkan kesunahan, misalnya ada seseorang yang tidak ingin membuka surbannya. Jadi setelah dia membasuh sedikit saja daripada bagian kepala yang memang bisa disapu walaupun ada surban, untuk mendapatkan pahala sunnah menyapu keseluruhan kepala, itu boleh dia lakukan dengan cara menyapukan air ke atas surbannya, menyapukan air secara menyeluruh ke atas bagian surbannya. Jadi sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu a'lam bissawab.